Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Daini? Alhamdulillah baik Pak Aji. Syukur kalau dalam keadaan baik. Eh, saya mengundang Ibu ke sini itu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Kira-kira Ibu tahu tidak ya rencana pertemuan ini? Punten Pak Aji suaranya kurang keras. Ya. Kira-kira Ibu tahu tidak saya memanggil Ibu secara pribadi seperti ini? Iya Pak, bagaimana? Ya, eh, saya ini belakangan melihat tujuan saya memanggil Ibu ke sini itu karena belakangan ini saya melihat Ibu itu ada penurunan kinerja ya. Jadi saya amati sepertinya Ibu ini sedang ada penurunan kerja itu. Kenapa gitu? Sebabnya apa nih? Oh iya Pak, saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa kurang bersemangat ketika mengajar di kelas Pak. Oh seperti itu. Jadi kurang bersemangatnya kira-kira kenapa ya? Jadi apa permasalahannya? Kemarin itu saya tuh Pak sempat kayak merasa bersalah, sempat marah gitu ke peserta didik saya karena melihat situasi kelas yang udah tidak kondusif ya, melihat banyaknya siswa di situ saya sampai meluapkan emosi saya, Pak. Oh, jadi Ibu sudah mengidentifikasi permasalahannya ya. Nah, sekarang kesempatan Ibu yang Ibu miliki sekarang itu seperti apa dari atas dasar kesalahan Ibu itu? Eh, Mungkin yang kesalahan saya itu ya tadi itu saya tuh melihat ketika di kelas, ketika jam belajar itu melihat anak-anak semuanya ada kelas lain yang memasuki kelas saya dan di situ saya tuh tidak bisa mengontrol emosi saya Pak, sehingga saya tuh menjadi meluap dan memarahi peserta didik kelas lain gitu Pak. Oh gitu. Jadi ada kira-kira ada rasa emosi yang disampaikan ke anak-anak yang lain gitu ya, bukan ke anak Ibu ya. Nah, kira-kira Iya Pak. setelah meluapkan emosi itu perasaan Ibu sekarang bagaimana? Apakah merasa bersalah atau merasa senang atau gimana perasaannya? Tentunya saya merasa bersalah Pak, saya sangat-sangat merasa bersalah pada waktu itu dan sampai sekarang juga saya masih kepikiran, lah kenapa ya saya bisa melakukan hal itu, seharusnya saya tidak marah gitu. Walaupun kelas anak-anak itu masuk ke kelas saya gitu, mengganggu jam pelajaran kelas saya gitu, maksudnya mengganggu kelas satu. Seharusnya saya itu tidak marah pada waktu itu. Terus eh, apa yang harus Ibu lakukan gitu? Kalau diberi kesempatan Ibu tuh pengennya seperti apa nih atas kesalahan Ibu nih? Mungkin yang harus saya lakukan ketika saya sedang berada di kelas dan melihat siswa lain memasuki kelas saya, mungkin saya harus bersikap lebih sabar dan mampu mengontrol emosi saya. Saya tidak langsung memarahi mereka. Saya seharusnya bertanya ke peserta didik saya. Mungkin seperti itu, Pak. Berbicara tentang emosi, kalau boleh saya tahu, jika diibaratkan skala emosi dari 1 sampai 10, kira-kira emosi Ibu tuh di posisi nomor berapa? Pada waktu itu, Pak. Ya, pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan sekarang, setelah mengetahui bahwa Ibu itu merasa bersalah, tuh kira-kira pada posisi angka berapa? Kalau pada waktu pas kejadian itu emosi saya itu
di skala berapa ya, tidak terkontrol Pak, di skala kalau dari 1 sampai 10 ya 5 lah jelek gitu, nggak bisa terkontrol. Kalau Oh, gitu. pada waktu itu. Nah, terus ibu nih tahu nih kesalahan ibu dan maksudnya tindakan ibu ini salah. Nah, kira-kira Mhm. ibu tuh mampu tidak untuk memperbaikinya gitu? Insya Insya Allah mampu Pak, dan saya juga berpikir bahwa yang saya lakukan itu memang tidak baik untuk kelas lain yang ya peserta didik itu yang saya marahi itu. Seharusnya saya tidak bersikap seperti itu. Nah, berarti kan ibu ini sudah memiliki kekuatan, artinya kekuatan untuk mengakui dan mencari solusinya untuk mencapai tujuan ibu ya dalam mengatur emosi ibu nih. Nah, kemungkinan dari kejadian itu apa yang bisa ibu ambil hikmahnya ini? Iya. Yang bisa dapat saya ambil hikmahnya dari kejadian tadi kemarin itu ya, seharusnya ketika melihat siswa lain atau siswa kelas lain memasuki ruang kelas saya atau mengganggu jam pelajaran di kegiatan saya tidak langsung memarahi mereka, Pak. Mungkin saya harus lebih menenangkan diri saya dulu, jangan langsung emosi. Saya harus tenang dan menanyakan kenapa anak-anak mengganggu gitu atau ke ruang kelas 1 gitu. Mungkin hikmah yang saya dapatkan yaitu Pak, saya harus lebih sabar, mampu mengontrol emosi saya itu. Nah, sekarang kan ibu kan punya tujuan nih, pengen belajar mengontrol emosi ibu nih. Nah, kira-kira Mhm. ada nggak sih hambatan atau barangkali gangguan dari pihak lain yang menghalangi ibu untuk mengatur emosi? Artinya, ketika ibu belajar sabar atau ingin mencapai tujuan ibu dalam mengelola emosi ini, ada orang-orang atau pihak-pihak yang mengganggu atau mungkin ada hambatan lain. Ya itu Pak, tentunya ada Pak, eee, ketika rekan sejawat yang Mas tidak bisa mengontrol peserta didiknya atau membiarkan peserta didiknya apa sih berkeliaran atau mengganggu kelas lain. Jadi membuat saya itu jadi emosi gitu pada waktu itu. Namun ya saya sadar bahwa emosi yang saya lakukan itu salah, Pak. Oke, jadi ibu ini sudah mengakui bahwasanya emosi ibu ini belum bisa mengatur emosi. Kemudian ketika ibu belajar untuk mengelola emosi tersebut, ternyata ada rekan yang eh, sepertinya cuek gitu ya. Cuek tidak Iya, dalam arti di sini ternyata tidak mengetahui nih bahwa si ibu Daimi ini sedang mencoba untuk mengatur emosi terhadap peserta didiknya. Nah, iya. kalau ada rekan kerja yang seperti itu, solusinya bagaimana, Bu? Ya mungkin saya apa ya, pertama menenangkan diri saya, kemudian yang kedua ya saya berusaha berkolaborasi dengan rekan sejawat itu, Pak. Nah, dari menenangkan diri dengan berkolaborasi dengan teman sejawat ini ya untuk mencapai tujuan ibu dalam mengelola emosi. Nah, kira-kira kalau saya pertanyakan nih, yang akan diprioritaskan lebih dulu itu apakah mengelola emosinya atau berkolaborasi dengan rekannya, Bu? Kira-kira mana yang perlu didahulukan? Mengelola emosi, soalnya itu yang Nah, paling penting. Mhm. oke, jadi ibu lebih memprioritaskan mengelola emosi terlebih dahulu ya, kemudian baru Iya, Pak. berkolaborasi dengan rekan. Nah, untuk Iya, Kak. mengelola emosi, kira-kira kiat-kiatnya atau strateginya itu seperti apa, Bu? Eee,
Seperti kemarin, alhamdulillah saya belajar teknik stop ya. Mungkin saya lebih menenangkan diri, tarik nafas, dan ya berpikir lebih positif lagi. Seperti itu, Pak. Nah, Ibu kan sudah belajar melatih nih. Kira-kira selama Ibu melakukan kegiatan itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Paling cuma beberapa menit, Pak. 5 menit cukup. Oh, itu untuk setiap hari atau gimana Bu? Setiap pertemuan atau gimana? Ya, sesuai kebutuhan saja, Pak, kebutuhan saya. Oh, jadi tergantung kondisi kitanya ya Bu ya berarti. Kondisi, iya. Kemudian ini kan Ibu kan sudah menemukan solusinya. Nah, kemudian Iya. Ibu itu kira-kira untuk mengukur keberhasilan ya ketika Ibu sedang mengelola emosi itu kira-kira seperti apa? Dikatakan bahwa Ibu itu berhasil mengelola emosi itu kira-kira pada tahap apa? Tahap ketika saya mengajar di kelas ada siswa lain mengganggu saya tidak memarahi mereka, Pak. Itu menurut saya sudah berhasil saya mengontrol emosinya. Jadi minimalnya Ibu itu bisa mengerti keadaan siswa ya. Jadi artinya siswa yang dalam konteks ribut atau nakal itu kita tahu ini sebabnya ini apa. Jadi mungkin standarnya di situ ya Bu ya. Iya, Pak. Kemudian eh, setelah melakukan meditasi atau menenangkan diri, ada tidak hal-hal lain yang mengganggu jalannya kegiatan Ibu? Tidak ada, Pak. Baik dari rekan atau mungkin dari diri sendiri. Mungkin udah, Pak, itu. Jadi udah terselesaikan ya, tidak ada hambatan kan. Mhm. Uh, jadi begini ya Bu ya, kalau boleh saya tahu, ini kan Ibu kan sudah melakukan perubahan nih, sudah mencapai tujuannya nih. Nah tapi Iya. untuk kedepannya Ibu nih akan komitmen seperti itu tidak? Insya Allah, Pak. Saya pengen komitmen karena demi kebaikan saya dan peserta didik saya. Jadi Ibu pengen terus berkomitmen ya. Iya, Mudah-mudahan komitmennya tetap terjaga. Kemudian dalam menjaga komitmen ini nih, mungkin yang namanya manusia kan tidak semuanya suka ya Bu ya. Ada yang iya. mengganggu, mungkin juga ada yang mendukung. Nah kira-kira Ibu dalam menjaga komitmen ini ada tidak rekan yang membantu atau rekan yang mendukung atau mengetahuilah bahwa Ibu ini sedang melakukan aksi tujuan yang pernah dilakukan kemudian berhasil dan sekarang pengen terus melakukan kegiatan itu. Ada tidak teman yang mendukung atau mengetahuinya? Ada, Pak. Ada gitu dari rekannya. Iya. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut uh, setelah mengetahui bahwa ada teman yang peduli terhadap kegiatan Ibu? Ya, mendukung, Pak, mendukung saya penuh. Jadi mendukung ya. Baik, Ibu sudah ini ya sudah saya mohon maaf sudah menguras waktunya, sudah menyita waktu Ibu ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi Bu. Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu, kira-kira uh, bagaimana tindak lanjutnya dari sesi coaching ini Bu? Barangkali nanti untuk kedepannya kita mengadakan coaching lagi dengan rekan yang lain. Tindak lanjutnya mungkin setelah coaching ini saya akan mau berkonsultasi lagi atau bercerita lagi dengan Bapak. Itu, Pak. Setelah hasil yang saya lakukan ke depannya. Uh, ini kan posisi kita kan sesama rekan kerja ya Bu ya. Kalau untuk berkonsultasi dengan atasan bagaimana Bu? Iya, Pak.
Kira-kira apakah akan dilakukan atau cukup ya mungkin cukup pengembangan kerja saja atau mungkin seperti itu? Iya Pak, mungkin itu Pak, saya akan konsultasi dengan rekan sejawat dan dengan kepala sekolah. Oh, seperti itu ya. Nah, baik, terima kasih sudah mau berbagi. Mohon maaf kalau saya terlalu mencampuri kegiatan Ibu. Tujuan saya baik karena saya ingin sekolah yang kita bawa ini menjadi sekolah yang lebih baik dari sekolah yang lain. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.